Mahoka Koko no Retosei volume ke-17 chapter ketiga. Rabu pagi minggu kedua dari semester baru. Selamat pagi, memasuki kelas 2E, Tatsuya menerima salam pagi dari Mizuki yang duduk di sampingnya seperti sebelumnya. Selamat pagi Mizuki. Mizuki menjawab dalam Tatsuya dengan senyuman kecuali senyuman sedikit canggung. Ini akan sedikit mencurigakan jika dia memberikan senyuman natural. Tatsuya berpikir tanpa petunjuk keraguan. Dia merasa diberkati bahwa teman-temannya akan membebani diri mereka dengan santai mencoba tersenyum. Suara menggema di jendela sampai ke lorong yang berada di samping Tatsuya saat dia akan duduk. Selamat pagi Tatsuya-kun. Selamat pagi Erika. Erika lah yang berbicara kepadanya dari sisi lain jendela. Selamat pagi juga kepadamu Mizuki. Selamat pagi Erika. Erika mengangguk dengan gembira dengan senyum puas seperti terangnya hari di musim semi. Tidak kurang dari apa yang Mizuki biasanya akan lakukan. Dengan senyum itu sendiri, Tatsuya dapat mengetahui bahwa campur tangan Erika adalah untuk menghibur Mizuki. Walaupun begitu, ada masalah Erika? Kau terlalu bertenaga, Tatsuya berani bertanya. Tidak apa-apa, Erika mengembalikan jawaban yang Tatsuya harapkan. Kelas siang telah berakhir. Miyuki tiba-tiba mendengar namanya dipanggil dari belakang. Dan dia berlari seterusnya berpikir dia tidak seharusnya tidak membuat Tatsuya menunggu. Honoka, ada masalah apa? Honoka mengeluarkan suara. Wajahnya kaku dipenuhi ketegangan. Miyuki meskipun mengenakan ekspresi yang tidak berubah selama ini, juga tegang. Oh, ini pasti tentang hari nanti siang ini bukan? Bisakah kita pergi ke ruang dewan siswa? Miyuki tidak mampu untuk langsung menjawab. Dia ingin menebus kesalahan dengan Honoka, tapi dia tidak menyangka akan bertemu Honoka di tengah jalan. Aku tidak apa-apa jika aku pergi denganmu. Shizuku menaikkan suaranya dari samping sebelum berubah menjadi suasana yang canggung, di mana keheningan Miyuki dapat diartikan sebagai penolakannya. Itu ucapan tunggal dari Shizuku telah dengan ramah diterima oleh kedua Miyuki dan Honoka. Baiklah, ayo. Miyuki menunjukkan senyuman yang terang dan mengangguk kepada Honoka dan Shizuku. Miyuki, Honoka, dan Shizuku telah tiba dan duduk di tempat Tatsuya berada, yang mengkontak melalui mobile terminalnya, telah masuki ruang dewan siswa. Tidak satu pun di antara para gadis itu mengambil sumpit. Miyuki belum membuka penutup bentonya. Honoka dan Shizuku belum mengeluarkan apapun di depan mereka. Onisama, terima kasih sudah menunggu. Tatsuya, silahkan, tolong sebelah sini. Miyuki dan Honoka berdiri untuk memandu Tatsuya ke tempat duduknya. Itu berada di samping Miyuki dan di depan Honoka. Shizuku juga berdiri, tapi dia pergi ke tempat makan dan mengambil nampan untuk dua orang yang telah bersiap. Mereka berempat dengan ramah mulai makan. Ini hanya Honoka dan Shizuku yang menawarkan topik pembicaraan di meja makan. Miyuki berdiri, suaranya dan ekspresinya mengkhianati stresnya. Honoka menaikkan suaranya. Ada apa? Miyuki juga menghilangkan senyumannya dan menatap Honoka dengan wajah serius. Shizuku menatap mereka berdua dengan seksama dari sisi Honoka. Tatsuya juga diam-diam mengambil situasi dari sisi Miyuki. Aku... Honoka mengeluarkan kata-kata dengan ekspresi panik. Miyuki selagi menunggu, tidak pernah memalingkan pandangannya dari mata Honoka. Aku tidak akan menyerah. Miyuki, Tatsuya, dan Shizuku menghadap Honoka untuk memastikan niat Honoka dan untuk melihat tekad Honoka dengan mata mereka sendiri. Aku tidak akan menyerah tentang Tatsuya-san. Honoka dengan berhasil menyatakan perasaannya tanpa tersendat, bahkan dengan mata semua orang menatapnya. Aku tidak akan mengalah, Miyuki merespon tanpa melewatkan satu momen pun. Dia lalu berdiri dengan sopan dan memegang tangan kanannya ke Honoka. Tangan itu dalam posisi berjabat tangan. Aku pasti tidak akan terkalahkan. Honoka memegang tangan Miyuki. Jiwa bersaingnya tertampil di wajahnya. Tatsuya mencoba untuk membuat senyum pahit, tapi itu gagal. Dua gadis di depannya telah mendeklarasikan persaingan dari kasih sayangnya. Ini hanya natural bahwa dia akan pura-pura bodoh dalam hal ekspresi yang harus dia buat. Sekitar waktu yang sama juga, ini benar-benar cukup banyak waktu sesudahnya. Kantin Universitas Sihir dipenuhi mahasiswa, bercampur dengan yang menuju ke Akademi Pertahanan Nasional, golongan penelitian perang khusus. Di luar semua mahasiswa ini, dua gadis menghadap satu sama lain, seorang mahasiswa normal dan petugas sihir dalam pelatihan. Tidak ada perbedaan yang mencolok dalam bagaimana mahasiswa terlihat,
Hanya melirik mereka tidaklah cukup. Senyuman petugas itu membuatnya sulit untuk memberitahu jika dia normal atau pelajar universitas sihir. "Hei Mari, kau tidak perlu tertawa seperti itu bukan? Maaf, tapi kau dan dia," Watanabe Mari, mahasiswa pengunjung dan mantan ketua dan komite kedisiplinan SMA 1, meminta maaf saat dia melanjutkan untuk menekan tawanya. Di depannya adalah Saingusa Mayumi, mantan ketua dewan siswa SMA 1. Wajahnya memerah dan matanya menatap Mari. Wajah tersipunya bukanlah wajah marah, tapi wajah malu. Dia melototi Mari dengan mata berair, tapi mereka tidak merasa terancam sama sekali. "Hei, tidak, aku benar-benar minta maaf." Pada akhirnya Mayumi gemetaran dan berbalik yang membuat Mari tak berhenti tertawa. "Apa kau benar-benar memberitahuku bahwa kepala keluarga Saingusa ingin membuatmu menikahi Tatsuya?" "Ini pertunangan, bukan pernikahan," Mayumi membentak pada perkataan Mari. Mari tiba-tiba bertanya pada dirinya bagaimana ini seharusnya berbeda, tapi dia memutuskan untuk menjaga perkataan itu padanya sendiri. "Baiklah, lalu mengapa bahkan kita membicarakan tentang pernikahan Mayumi dan Tatsuya? Universitas sihir lebih fleksibel dalam hal istirahat dan makan siang daripada Akademi Pertahanan Nasional. Pada saat yang sama, itu tidak seperti siswa dapat makan siang selama mereka inginkan." Mari memutuskan untuk beralih ke topik utama. "Kau juga mendengarnya, Mari." Pembicaraan ini sebenarnya dimulai oleh Mayumi yang ingin mengatakan komplain. Masih merajuk, dia menyadari bahwa istirahat masing-masing sudah hampir berakhir dan wajahnya kembali ke ekspresi serius. "Apa ini tentang keluarga Yosuba?" "Ya, aku tidak mengatakan bahwa sudah kuduga, tapi ini juga tidak terlalu mengejutkan. Pada masalah ini, mengharapkan dan terkejut adalah dua hal yang benar-benar berbeda." Tapi Mayumi tidak menekannya untuk memutuskan pemikirannya. "Seberapa banyak kau tahu ini, Mari?" "Seberapa banyak? Saudara itu sebenarnya adalah sepupu dan keturunan langsung dari kepala keluarga Yosuba. Dan bukankah Shiba ditunjuk sebagai kepala keluarga Yosuba selanjutnya? Dan bukankah Tatsuya telah bertunangan dengan Shiba? Bukankah hanya itu?" Mayumi menutup matanya dan menggelengkan kepalanya kepada pertanyaan ragu Mari. "Itulah yang dipublikasikan. Masih ada lebih banyak, kau tahu?" Mayumi membungkuk ke meja. Melihat Mayumi seperti itu, Mari membawa wajahnya mendekat. Hari setelah keluarga Yosuba mengumumkan pertunangan Tatsuya dan Miyuki, keluarga Ichijo menaikkan keberatan mereka pada pertunangan itu. Keberatan pada pertunangan? Ini seperti jika wajah Mari bertanya, "Bisakah mereka melakukan itu?" Mayumi memberi petunjuk dengan senyuman paksa. Mereka mengatakan hubungan darah mereka terlalu dekat, bahwa ada risiko pernikahan ini akan mengancam genetik penyihir yang akan menjadi sumber tak ternilai bagi negara. Mereka mengatakan sumber sekarang. Mari terlihat terkejut. "Aku tidak akan pernah bisa membuat diriku menyukai aspek dari Ten Master Clan. Jika aku disuruh memilih untuk mengatakan aku menyukainya atau tidak, aku akan menjawab belakangan. Tapi keputusan ini untuk kebaikan yang lebih besar. Walau begitu, aku tidak akan terpusat pada mereka campur tangan pada kehidupan pribadiku, seperti seluruh urusan pertunangan ini." "Apa ada yang lain?" Saat topik akan mencapai klimaks, Mayumi menghela nafas. Keluarga Ichijo menaikkan keberatan mereka, mengatakan bahwa hubungan darah yang terlalu dekat sebagai dasar mereka. Di saat yang sama, mereka menawarkan Miyuki bertunangan dengan putra tertua mereka, Masaki, kepada keluarga Yosuba. Aku tidak tahu apa mereka tidak tahu malu atau tidak sensitif. Melihat Mari yang tidak bisa berkata-kata, Mayumi mengangkat bahunya. Tapi tentu sebuah pernikahan di antara Miyuki dan Masaki akan lebih diinginkan daripada antara Tatsuya dan Miyuki. Mereka hanya harus mengabaikan perasaan orang-orang pribadi yang terlibat. Jadi ini yang akan mereka sebut sebagai pernikahan untuk kenyamanan yang dilakukan oleh komunitas sihir. Itu benar, tapi aku tidak merasa bahwa ini murni untuk kenyamanan keluarga. Maksudku, Masaki adalah putra tertua, jadi secara normal dia akan berada di posisi untuk menerima pengantin. Sampai pergi sejauh ini, Mayumi berbalik matanya, pergi untuk beberapa alasan seperti malu sedikit. Keluarga Ichijo menunjukkan kesombongan adalah karena Masaki menyukai Miyuki, aku pikir. Oh, Mari yang cemberut baru saja menyeringai, lebar seolah-olah dia baru saja menemukan sesuatu yang baru.
Jadi itu, ayahmu mencoba untuk membuatmu menikah karena kau menyukai Tatsuya. Apa itu benar? Tidak, bukan itu. Wajah Mayumi memerah di saat dia memukul meja dengan kedua tangannya. Anjing licik itu hanya salah mengerti. Dia hanya menggunakanku untuk mengganggu keluarga Isuba. Benarkah? Mengapa kau terlihat tidak yakin? Aku benar-benar satu-satunya yang merasa tidak nyaman di sini. Jadi, kau sebaliknya tidak menyukainya. Mayumi tak bisa berbicara tanpa dia menyadarinya oleh pertanyaan cepat Mari. Ini bukan seperti jika aku tidak menyukainya, tapi aku hanya tidak bisa melihat Tatsuya seperti itu. Aku tidak bisa memikirkan aku bertunangan dengan Tatsuya. Mengapa seperti itu? Mari menyerang tanpa menunda. Mengapa kau mengatakan itu? Tentu saja, Saingusha Mayumi tidak akan cocok dengan Shiba Tatsuya. Namun ceritanya berubah saat dia menjadi keturunan langsung dari keluarga Isuba. Dia bukan tidak memenuhi syarat untuk menjadi suami dari putri tertua dari keluarga Saingusha dalam hal hubungan darah dan kekuatan. Maksudku, Tatsuya bahkan 2 tahun lebih muda dariku. Aku tidak merasa perbedaan itu akan menjadi masalah besar. Apa dia bahkan terlihat lebih muda darimu? Kau terlihat lebih muda daripada Tatsuya dari sudut pandangku. Kasar sekali. Jika kau akan mengatakan itu, maka kau juga tidak terlihat lebih tua daripadanya. Kau tahu? Dari hal apa aku terlihat lebih muda daripada Tatsuya? Kau selalu bermanja dengan Tatsuya. Sebenarnya, bukankah kau yang lebih menyukai Tatsuya? Aku memiliki Shu, kau tahu? Itu bukanlah alasan untuk menyukai atau tidak menyukai Tatsuya sekarang. Mayumi dan Mari menatap wajah masing-masing, lalu segera memalingkan pandangan mereka. Kedua wajah mereka memerah. Mari berakhir tersipu dari pembicaraan mereka, tapi dia segera mengembalikan dirinya yang biasa. Senyuman dapat terlihat di wajah Mari saat matanya sekali lagi menatap Mayumi. Mayumi, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Mayumi terkejut dengan suara serius Mari yang tak terpikirkannya. Ada apa tiba-tiba? Mari menatap Mayumi dengan baik-baik. Wajah itu tidak mungkin bercanda. Ini tidak ada gunanya bagi adik Tatsuya. Tapi ini juga tidak merugikanmu kan, Mayumi? Apa maksudmu? Maksudku, aku tidak menganggap Tatsuya sebagai orang yang spesial. Mendengar perkataan kuat Mari, Mayumi berhenti membuat alasan. Aku bermaksud ingin mengetahui mengapa kau belum memiliki pacar sampai sekarang. Mengenai kegagalan hubunganmu dengan putra tertua dari keluarga Jumonji atau Itsuwa, aku mengerti bahwa ini protes untuk masa depan yang ditentukan untukmu. Mayumi tidak menyangkal perkataan Mari. Bukankah kau selalu memberitahuku bahwa kau tidak mungkin dapat melihat Jumonji sebagai pacar? Apa itu karena dia adalah tipe rekan yang akan langsung menyadari Jumonji selalu menjadi sesama penyihir dari Ten Master Clan? Bahkan bukan sesama murid. Itulah mengapa dia melihatmu sebagai Mayumi, putri tertua keluarga Saingusha, bukan seorang yang berasal dari gadis SMA. Mayumi mendengar perkataan Mari tanpa mengatakan satu kata pun atau menunjukkan reaksi apapun. Kau melihatnya jika dia cocok sebagai anggota Ten Master Clan, bukan jika dia cocok sebagai rekan. Tidak mungkin perasaan cinta akan muncul seperti itu. Hormat mungkin, tapi bukan cinta. Mari lanjut berbicara, tidak memperhatikan Mayumi yang tidak merespon. Tapi Tatsuya berbeda bukan? Kau pertama memperkenalkan dirimu sebagai seorang yang lebih tua darinya, dan secara bertahap mulai menyukainya, dan lalu mengetahuinya sebagai bagian dari Ten Master Clan. Aku akan menganggap menurutku sebagai rasa sayang kepada lawan jenis, tapi aku tidak akan sejauh seperti untuk menyeratkan itu. Namun kau setidaknya menyukainya. Apa aku salah? Kau tidak salah. Aku tidak merasa rasa sukaku pada Tatsuya sebagai cinta, tapi yang lain, seperti yang kau katakan. Mayumi menjawab dengan acuh tak acuh. Mari mengangguk. Kebetulan orang yang kau sukai adalah orang yang mereka biarkan untuk mengencani putri tertua keluarga Saingusha. Ini akan menjadi pengalaman pertamamu. Itu benar. Baiklah, apa langkah pertamamu? Tidak, tunggu. Ini bukan bagaimana ini harusnya ditanyakan, Mayumi. Apa kau akan menunggu tanpa berbuat apa-apa? Atau kau sebenarnya ingin melakukan sesuatu? Aku tidak ingin pasif. Tapi apa yang dapat aku lakukan? Aku ingin memberitahumu. Temukan jawabannya sendiri. Tapi ya, baik, aku punya ide. Kau memiliki kesempatan untuk memastikan bagaimana perasaanmu sebenarnya kepada Tatsuya. Mayumi mengatakan, aku tahu.
lalu dia berhenti. Apa maksudmu? Jika kau tahu, jika kau memiliki perasaan untuk Tatsuya, kau dapat meluruskan ketertarikanmu kepada ayahmu. Kau dapat berpura-pura dimanfaatkan ayahmu, tapi sebenarnya kalian berdualah yang sebenarnya memanfaatkannya. Menggunakan anjing licik itu, katamu, itu menggiurkan. Mayumi berhenti mengeluarkan apa-apa selain senyum jahat tanpa sadar. Tapi itu akan butuhkan banyak usaha. Kau akan tahu saat kau mencoba mengencaninya. Mengencani seseorang yang kusuka. Sebaliknya, yang aku tidak yakin kusuka atau tidak, menyadari bahwa mereka hanya berputar-putar, Mayumi menyerah. Jadi, bagaimana menurutmu? Tentu saja, aku mengerti. Baiklah kalau begitu. Sepertinya satu-satunya pilihan adalah mengencani Tatsuya tanpa ketahuan oleh adiknya. Bagaimana kau dapat sampai pada kesimpulan itu? Bukankah kau sendiri ingin memastikannya? Bagaimana kau merasa tentang Tatsuya? Aku katakan padamu, bukan itu masalahnya. Baiklah kalau begitu, mengapa kau membicarakannya denganku? Ekspresi Mayumi membeku. Bukankah kau selalu datang padaku saat kau dalam masalah? Walaupun ini pertama kalinya bagimu untuk mengencani seorang yang sudah bertunangan, tidak mampu menyelesaikan masalahnya ini sendiri. Jika kau pikir cukup keras, bukankah seharusnya kau dapat menolak tawaran karena dia sudah bertunangan? Situasi adalah batas mustahil seperti berdiri. Aku sudah menolak, tapi anjing licik itu terus akan mengulang-ulanginya lagi dan lagi. Ayahmu mungkin sudah membacamu. Kau tahu fakta bahwa kau tidak benar-benar menentangnya. Mayumi, pada tingkat ini, kau hanya akan berakhir mengikuti arus, bimbang sampai akhir. Walau jika kau mengatakan itu, Mayumi bingung. Dia mungkin akan rusak jika dia maju lebih jauh dari ini. Mari shock melirik jam militer multifungsinya yang ada di pergelangan tangan kirinya. Waktu kita habis, Mayumi. Kau harus memikirkan itu lagi. Ya, terima kasih Mari. Mari berdiri selagi Mayumi juga dengan meninggalkan kursinya. Tatsuya yang baru saja sampai di rumah melihat dia memiliki surat yang aneh dan memaksanya mengerutkan dahinya. Ini bukanlah email, tapi sebuah komunikasi di skrip menggunakan papan pesan untuk murid dan alumni SMA 1. Pengirimnya adalah Mari. Tatsuya pikir bahwa dia mungkin mengirimnya ke salah orang, tapi dia tidak dapat memeriksanya tanpa membuka suratnya. Dia juga berpikir untuk membukanya dengan trik untuk mencegah tertinggalnya tanda, tapi ini akan menyebabkan hal yang lebih rumit setelah efek ini. Dia tidak apa-apa jika dia tidak harus bertemu Mari setelahnya, tapi sepertinya itu bukan masalahnya. Meski ia punya firasat ini akan menyebabkan situasi yang sulit, ia membuka pesan itu. Hal pertama yang disimpulkan dari pesan itu tentu untuknya. Pesan itu dimulai dengan salam, bertanya tentang kondisinya dan bagaimana dia akhir-akhir ini. Tak terduga ini akan ditulis dengan aturan yang sopan. Ini mungkin hasil dari edukasi militernya. Inti dari pesan ini sangat sederhana. Ini hanya sebuah pertanyaan, apa mereka dapat bertemu besok malam? Akan lebih baik jika ini dirahasiakan. Ya, biasanya ini masalahnya. Tapi sekarang dia memiliki tunangan. Dia membutuhkan izin darinya untuk bertemu dengan seseorang gadis sendirian. Tanpa mengirim jawaban, dia mengetuk pintu menuju ruang di sampingnya. Watanabe Senpai mengatakan ingin bertemu dengan Onisama. Tatsuya melihat kecurigaan pada ekspresi Miyuki. Jika itu hanya secercah sedikit keraguan, dia akan menulis ini sebagai sebuah keniscayaan. Tetapi yang tidak percaya sejauh ini benar-benar tak terduga. Aku terkejut seperti dirimu tentang undangan mendadak ini. Terakhir kali aku melihatnya adalah saat upacara kelulusan. Tatsuya dengan santai pura-pura tidak bersalah. Lalu apa niatnya? Miyuki tidak berpikir bahwa Tatsuya berselingkuh. Ini sebenarnya adalah Mari yang diragukannya. Tatsuya dalam sudut pandang Miyuki adalah pria yang sangat menarik. Walaupun mereka tahu bahwa Mari sudah memiliki pacar, Tatsuya akan menjadi seorang yang diinginkan untuk perselingkuhan. Sekali lagi, ini menurut sudut pandang Miyuki. Ini bukan perselingkuhan. Dia hanya tidak sadar tentang pemikiran adiknya. Tapi ia juga terus terang menyatakan bahwa ia melihat melalui dirinya. Wajah Miyuki menjadi merah. Selagi mengamati adiknya, Tatsuya pura-pura tidak tahu dan lanjut berbicara. Chiba Naotsugu-san adalah kasih yang cocok untuk Watanabe Senpai. Dia mungkin bertengkar dengannya. Miyuki menyembunyikan rasa malunya dengan mengatakan opininya dengan nada tidak puas. Jika dia hanya ingin mengomel, dia akan memanggil Saingusa Senpai bukan?
Miyuki mudah untuk memahami perilaku membuat Tatsuya tertawa selama pembicaraan mereka. Tidak, sebenarnya ini kebalikannya. Terkejut, dia memasang tampang serius meskipun mempesona. Kebalikan, jadi maksudmu Saengusa dibuang oleh Watanabe? Tatsuya memasang ekspresi serius sepenuhnya dan mengangguk kembali kepada pertanyaan Miyuki. Ini tidak terbatas pada Watanabe. Jika alumni SMA 1 memiliki sesuatu untuk didiskusikan mengingat apa yang baru saja terjadi, ini pasti tentang keluarga Yusuba. Ah, itu benar. Aku juga orang yang memberikan saran tanpa pemikiran waktu dan tempat, dan hanya mengatakannya untuk kenyamanan saja. Apa mungkin keluarga Saengusa membuat skema untuk Onisama menjadi tunangan senpai? Pemikiran Miyuki membuat Tatsuya terkejut. Ini pasti akan menjamin keprihatinannya. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, bukankah itu berjalan terlalu cepat? Tentu saja ini bukan tidak mungkin, tapi Tatsuya memiliki pola pikir bahwa itu tidak akan terjadi, bahkan jika kesempatan itu ada. Kebiasaan, Mayumi bukan salah satu yang akan patuh menikah sebagai bagian dari politik. Aku ingin tahu, Miyuki dan Mayumi berbagi sifat yang sama. Tidak akan mudah menjadi boneka orang tua mereka sendiri. Tetapi jika Mayumi bersama keputusan ayahnya, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Tidak, ini tidak seperti itu. Untuk menghilangkan kegelisahannya, dia berbicara perkataan penyangkalan pada dirinya sendiri. Maka, Onisama, apa yang akan kau lakukan terhadap undangan Watanabe? Aku tidak perlu mengabaikannya. Ditambah, aku penasaran tentang mengapa dia susah-susah menghubungiku. Hari selanjutnya, sore jam 5:55, Tatsuya mengunjungi kafe dekat Akademi Pertahanan Nasional, Departemen Riset Perang Khusus Bangunan Tambahan. Tatsuya sampai 5 menit lebih awal. Lalu pada jam 5:59, dia melihat sosok Mari. Hei, maaf membuat menunggu. Sudah lama tak bertemu, Tatsuya. Ya, sudah lama. Di bawah mantel, Mari menggunakan pakaian normal. Celana-celana kombonya tidak aneh di universitas. Tidak di pemerintahan atau perusahaan kantor. Kemungkinan adalah bahwa dia mendapatkannya dari Akademi Pertahanan Nasional. Dan itu seragam. Aku menyewa kamar di area ini. Mari memberikan penjelasan saat dia menyadari Tatsuya menatap bajunya. Sepertinya dia memilih tempat ini bukan karena dekat dengan akademi, tapi karena ini dekat dengan tempatnya. Mari kita kesampingkan itu dulu sekarang. Apa urusanmu denganku? Tatsuya tidak mencoba untuk mendorong Mari menjauh. Seperti yang dia katakan, ini sedikit telah untuk pria dan wanita bertemu. Karena mereka dekat dengan Akademi Pertahanan Nasional, ini tidak aneh untuk melihat mahasiswa mengunjungi tempat ini. Tapi untuk menghindari kesalahpahaman, mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Itu benar, kita berdua memiliki kelas besok. Jadi mari kita simpan obrolan kosong kita lain kali. Setelah mengatakan itu, dia memesan kopi panas pada terminal di atas meja toko. Tapi aku memilih untuk tidak akan meninggalkan tempat ini hanya dengan air. Tunggu sebentar. Seperti yang dikatakan Mari, dia tidak mengatakan apa-apa sampai minumnya datang. Dia merencanakan kalimatnya selama waktu yang kosong. Tatsuya, apa pendapatmu tentang Mayumi? Tanpa pengantar apapun, dia membisikkan sebuah pertanyaan. Menurutku dia adalah penyihir yang hebat. Dia bertalenta dan juga berpengalaman. Adapun hidupnya dan perawakannya, dia dapat memisahkan mereka dengan baik. Aku memiliki kesan yang baik dari dia karena itu. Terlepas dari pertanyaan yang tiba-tiba, Tatsuya menjawab tanpa ragu-ragu. Kau tahu, aku membenci bagianmu yang itu. Mari menatap Tatsuya dengan ekspresi kesal. Dia tahu bahwa dia tahu apa yang dia maksud. Bahkan jika ia memasang wajah pura-pura ketidaktahuan, Tatsuya bereaksi terhadap tatapan Mari tanpa goyah. Dia bahkan tidak menaruh minumnya. Mengapa kau ingin tahu hal seperti itu? Ekspresi Tatsuya berubah menjadi cemberut saat dia mengeluarkan pertanyaan balik. Mari tidak menjawab Tatsuya. Aku akan bertanya padamu lagi. Apa pendapatmu tentang Mayumi sebagai seorang wanita? Apa kau menyukainya? Apa kau membencinya? Tolong jawab dengan serius. Seperti seorang lawan jenis, ini tidak bisa dijelaskan dalam hitam atau putih. Walau begitu, aku ingin mendengarnya. Tatsuya tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan Mari. Dengan situasi Tatsuya sekarang, menjawab akan membawa dia lebih banyak masalah daripada manfaat. Aku akan mengatakannya, aku menyukainya. Tapi dia masih menjawab bukan karena tekanan dari gadis di depannya, tapi lebih pada keingintahuan apa yang akan keluar selanjutnya. Seperti seorang lawan jenis, bukan? Ya, aku mengerti. Tatsuya tidak memiliki kemampuan untuk merasakan menyukai seorang lawan jenis.
ini bukan berada dalam batas emosi yang dapat diprosesnya. Kasih sayang dari anggota lawan jenis jauh lebih prioritas pada Miyuki, tapi dia tidak perlu menjelaskannya pada Mari. Apa suka itu dapat diartikan cinta? Ini tidak jika aku harus mengatakannya. Perasaan ini lebih pada hasrat seksual. Tatsuya tidak menunjukkan rasa malu sama sekali saat mengatakan itu pada Mari. Di tangan lain, Mari tersipu. Kau punya hasrat seperti itu juga? Mari sedikit tidak berpengalaman pada topik ini. Tatsuya pikir meskipun seks pranikah adalah tabu di generasi ini, reaksinya sangat polos untuk seorang yang telah berada dalam hubungan untuk waktu yang lama. Tentu saja, Tatsuya memiliki akal sehat untuk tidak melecehkan Mari dengan perkataan itu. Tentu saja aku memilikinya. Itu adalah hasrat primordial untuk melestarikan keturunan. Watanabe Senpai, kau bertanya padaku bagaimana perasaanku terhadap Saengusa Senpai. Apa yang akan kau lakukan pada informasi ini? Mari belum sepenuhnya pulih dari shock yang didapatnya dari Tatsuya. Saat subjek utama pertemuan mereka tiba-tiba diangkat, dia membuat dirinya berhenti tersipu. Tatsuya, apa kau mau pergi dengan Mayumi? Pergi? Maksudmu seperti itu bukan? Apa Senpai tidak tahu tentang aku dan Miyuki? Tatapan dingin Tatsuya membuatnya berkecil hati. Tapi dia segera mengumpulkan keberaniannya dan melanjutkannya. Aku tahu bahwa adikmu sebenarnya adalah sepupumu, dan kalian berdua bertunangan. Jadi kau seharusnya mengerti bahwa Saengusa dan aku seharusnya tidak pergi bersama. Tatapan Tatsuya menjadi lebih dingin. Sihir dingin adalah spesialis adiknya, tapi Mari merasa tatapannya dapat membukukannya sampai mati. Pertunanganmu ditentang oleh keluarga Ichijo bukan? Kau cukup tahu. Apa kau mendengarnya dari Saengusa? Pertentangan formal dari keluarga Ichijo seharusnya tidak sampai ke telinganya. Pertunangan Tatsuya dan Miyuki adalah hal legal. Jika hubungan asli antara Tatsuya dan Miyuki bocor, mereka akan dihukum karena melakukan pemalsuan dokumen resmi. Keluarga Ichijo telah membuat skandal dalam dunia sihir. Padahal itu dipikir semua topik ini telah dijadikan lebih pribadi. Oh iya, Mayumi juga berada dalam situasi yang sama. Mengatakan ini dalam cara yang salah akan mengakibatkan kesalahpahaman. Itu adalah cerita yang mengejutkan. Perkataan Tatsuya adalah evaluasi terhadap keputusan keluarga Saengusa, tapi hatinya berbeda. Aku pikir juga begitu. Pernyataan santai Mari disambut oleh lidah tajam Tatsuya. Apa kau benar-benar mengerti apa yang terjadi? Apa? Orang yang akan difitnah oleh masyarakat bukanlah aku, tapi Saengusa Senpai. Mata Mari tiba-tiba diwarnai cahaya kecil. Baik sekali dirimu. Keprihatinan seperti ini adalah biasa. Tatapan Tatsuya tidak merileks. Jika Mayumi tidak memiliki perasaan terhadapmu, aku akan meninggalkan masalah ini dari dulu. Aku memberitahunya untuk tidak menderita dari hal ini, tapi dia tidak mengerti perasaannya sendiri. Lalu Tatsuya bertanya balik dengan matanya. Mayumi tidak memahami perasaannya terhadapmu sekarang. Dia tidak tahu seberapa dalam cintanya. Tidak, ini tidak seperti dia tidak ingin untuk mengakuinya. Dia melarikan diri dari emosinya. Bukankah ini karena dia mengerti dengan posisinya dalam masalah ini? Dia memang, Mayumi tidak dapat memilih seorang yang dicintainya, memiliki kasih, dan menikah dengan hal yang berbeda, sehingga jatuh cinta menjadi tidak berarti. Itulah bagaimana perasaan yang dirasakannya. Apa kau yakin kau tidak terlalu membesar-besarkannya? Ada kecenderungan untuk mencegah penyihir tingkat tinggi dari yang belum menikah, tetapi tidak ke titik di mana kau tidak dapat memiliki pasangan pernikahanmu. Bagaimana denganmu? Adikmu? Kali ini Tatsuya tetap diam. Mari tidak mengejarnya lebih jauh tentang mereka berdua. Aku ingin dia merasakan cinta. Ini mungkin tidak perlu dan hal yang merepotkan, tapi setelah memikirkan situasinya, aku tidak ingin dia melewatkannya. Kau adalah seorang pria, sehingga kau mungkin tidak mengerti apa yang aku mengerti. Kau benar, aku tidak mengerti. Oke, setidaknya mengerti ini. Mayumi telah menyadari perasaannya padamu. Kau mungkin cinta pertama dan terakhir yang dimilikinya. Perkataan Mari penuh ketulusan. Dia hanya memikirkan tentang perasaan temannya. Kau melebih-lebihkan lagi, tapi Tatsuya mengesampingkan ketulusan itu dengan perkataan itu. Tatsuya, aku tidak mengenalnya seperti dirimu, tapi Saengusa tidak terlihat seperti dia selemah itu. Mari diberhentikan keberatan Tatsuya ini. Menyerah pada masalah ini, tinggalkan ini. Dia tidak akan terlihat sebagai anak yang penurut jika dia mengejar jalan ini. Bahkan jika aku tidak membalas perasaannya, ia akan akhirnya menemukan seseorang yang lain bukan?
Tatsuya sendiri melihat kepada Mari yang kehilangan kata-kata. Dan di atas semua hal, mustahil karena aku adalah tunangan Miyuki. Pembayaran untuk minuman Mari sudah diambil, dan sepertinya Tatsuya meninggalkan toko. Oke, chapter yang ketiga ini selesai sampai di sini. Kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya ya guys ya. Oke, see you next time di chapter berikutnya. Bye bye.